Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jadi begitu, pilar angin putih ini adalah kekuatan magis yang menggabungkan kekuatan dua hukum. Pantas saja begitu kuat, Han Li tiba-tiba mengerti. Kekuatan perpaduan hukum akan sangat meningkat. Namun, perpaduan hukum itu terlalu sulit. Dia telah melihat beberapa orang melakukan kekuatan magis yang serupa sejak dia datang ke alam dewa sejati, termasuk Gong Sutian dan rekan utusan pengawas abadi, Lan Yan dan Lan Yuanzi. Bahkan hukum waktunya beresonansi dengan hukum reinkarnasi Jiao San. Namun, perpaduan hukum sebelumnya sangat dangkal. Itu jauh lebih buruk daripada perpaduan hukum dengan pilar angin putih. Mata Han Li berkilat. Dia diam-diam menebak masalah penggabungan hukum, tapi dia tidak tahu. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Teknik rahasia yang tidak jelas dan mendalam seperti penggabungan hukum sangat jarang terjadi, jadi secara alami sangat sedikit orang yang akan mencatatnya dalam buku. Kalaupun ada, buku yang begitu berharga mungkin akan berada di tangan segelintir orang, dan sama sekali tidak akan diedarkan. Dia telah berkultivasi sendirian selama ini. Meskipun dia bebas, dia masih kekurangan banyak pengalaman tanpa ada yang membimbingnya. Tampaknya setelah dia meninggalkan tempat ini, dia harus menemukan cara untuk meminta seseorang mengajarinya tentang kultivasi hukum dan domain roh. Dia sekarang adalah putra samsara dari kuil samsara. Selama dia mau menghabiskan batu meta abadi, dia seharusnya bisa menemukan seseorang untuk membimbingnya di kuil samsara. Hanya ini yang kamu punya. Kamu terlalu lemah. Saya sangat kecewa. Saat pikiran-pikiran ini dengan cepat berputar di benak Han Li, suara siluet putih terdengar dari tiang angin dengan ekspresi kecewa. Ketika Lei Yus dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi merah. Mereka semua menggeram dan tubuhnya bersinar terang, masing-masing menggunakan kekuatan magis dari domain roh. Untuk sesaat, semua jenis domain roh muncul dan saling tumpang tindih. Domain roh emas Lei Yus adalah yang termegah. Di dalam domain roh, banyak puncak gunung emas muncul, dan di puncak gunung, ada banyak pedang emas cerah, meledak dengan niat pedang tajam yang hampir bisa menembus langit. Begitu membuka domain roh, mereka segera stabil dan berhenti bergerak dengan pilar angin. Ekspresi Lei Yus sangat serius saat dia melantunkannya. Tangannya bergerak cepat dan tiba-tiba membentuk segel pedang. Setelah seni pedang selesai, cahaya keemasan melintas di tubuhnya, dan suara siulan yang tajam terdengar saat 50 hingga 60 benang kristal emas keluar dari tubuhnya. Masing-masing utas ini memancarkan fluktuasi kuat dari hukum alam. Ini adalah benang kristal hukum. Pedang emas di wilayah roh Lei Yus sepertinya telah dipanggil. Mereka semua terbang keluar dan menyatu menjadi benang kristal emas hukum. Benang tembus emas segera berubah menjadi 60 pedang emas raksasa, yang semuanya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Beberapa pedang itu lebar dan berbentuk seperti papan pintu, ada yang tipis dan ramping seperti pedang berbentuk jarum, dan beberapa pedang raksasa berbentuk seperti binatang buas seperti naga dan harimau. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa setiap pedang memancarkan aura yang luas dan kuat, dan memiliki kekuatan untuk merobek laut dan mengangkat langit. 50 hingga 60 pedang emas raksasa berenang di sekitar domain roh seperti ikan. Meskipun setiap pedang mengeluarkan esensi pedang dalam jumlah yang sangat besar, mereka tidak saling berbenturan sama sekali dan membentuk formasi pedang. Begitu formasi pedang terbentuk, pedang Qi yang dipancarkan oleh 60 pedang raksasa tiba-tiba berkumpul bersama. Pedang Qi yang sangat tajam ditembakkan dari formasi pedang ke segala arah, hampir mengisi seluruh kekosongan. Memotong. Mata Lei Yus berkilat keras, dan dia membuat segel pedang dengan tangannya. Formasi pedang berputar, dan masing-masing dari 60 pedang raksasa menembakkan Qi pedang besar dengan bentuk berbeda, yang menebas pilar angin putih di sekitarnya.
Suara robekan sutra terdengar, dan pilar angin putih tiba-tiba melebar. Retakan muncul di permukaannya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan merembes melalui celah tersebut. Dari jauh, Han Li melihat kekuatan formasi pedang, dan cahaya api menyala di matanya. Dia tahu banyak formasi pedang dan mistik. Meskipun formasi pedang gulungan hijau dan formasi pedang naga bertanduk keduanya merupakan formasi pedang yang unggul, dibandingkan dengan formasi pedang yang digunakan Lei Yus saat ini. Sekte Pedang Surgawi dikenal sebagai sekte nomor 1 di domain abadi asal emas, dan mereka memang unik dan luar biasa dalam dao formasi pedang. Selain itu, Han Li juga terkejut bahwa Lei Yus tidak menggunakan pedang terbangnya, melainkan menggunakan benang kristal hukum untuk membentuk pedang terbang untuk menggunakan formasi pedang. Apalagi kekuatan formasi pedang itu begitu hebat. Ketika Wenzong melihat formasi pedang Lei Yus, jejak kecemburuan muncul di matanya, tetapi dia tidak menganggur. Dia membentuk segel tangan dan melambai. 4 garis besar pedang emas Qi melesat keluar dari domain rohnya dalam sekejap. Setiap cahaya pedang memiliki lebar 100 zang, dan diukir dengan 4 gambar naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Mereka juga memancarkan ki pedang yang sangat tajam, tetapi mereka jauh lebih lemah dari formasi pedang Lei Yus. Wenzong melambaikan tangannya ke depan, dan 4 sinar pedang ki terbang keluar. Hampir bersamaan, mereka mendarat di pilar putih angin. Lan Yan membuka domain spiritual biru, dan pada saat yang sama, mengeluarkan sabit biru aqua dari sebelumnya. Dia menggunakan mistik tebasan elemen air, dan busur biru selebar lusinan zang menebas tiang angin putih. Xiong San juga menggunakan mistik domain spiritualnya. Pada saat hidup dan mati ini, dia tidak menahan diri. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan 100 pedang terbang, dan juga menggunakan formasi pedang emas melingkar seluas sekitar 1 hektar. Dengan raungan yang menembus langit, bagian tengah formasi pedang emas menyala, dan naga pedang emas yang terkondensasi dari cahaya pedang terbang keluar, dan menerkam pilar angin. Pria dan wanita berjubah hitam tidak membuka domain spiritual. Tidak diketahui apakah itu karena mereka tidak memahami mistik domain spiritual, tetapi mereka masing-masing mengeluarkan senjata dewa. Wanita berjubah hitam mengeluarkan manik putih besar, yang dicat dengan pola emas. Kekuatan hukum melonjak, dan bersinar terang. Pemuda berjubah hitam melambaikan tangannya dan mengeluarkan senjata dewa berbentuk garpu. Panjangnya beberapa kaki, dan berbentuk seperti dahan pohon. Ada 7 garpu di atasnya, dan ujung setiap garpu itu berkedip dengan cahaya hitam. Pada saat yang sama, itu mengeluarkan bau darah. Itu jelas merupakan senjata iblis. Begitu kedua senjata dewa itu lepas dari tangannya, mereka langsung bersinar terang, dan berubah menjadi meteor hitam putih, dan menghantam pilar angin dengan keras. Mistik orang-orang ini tidak lemah. Di bawah upaya bersama mereka, retakan pada pilar angin putih segera meluas, dan sepertinya akan runtuh. Tes-tes, formasi pedang penusuk surga memang luar biasa. Sayang sekali pemahaman Anda tentang hukum terbatas, dan untaian hukum Anda tidak cukup. Anda belum sepenuhnya menguasai formasi pedang ini, dan itu tidak cukup untuk mematahkan pilar angin surgawi saya. Ambil ini. Suara tajam itu tertawa. Sebelum tawanya mereda, cahaya putih melintas di dalam pilar angin putih. Domain roh putih muncul dan dengan cepat meluas ke segala arah. Domain roh ini dipenuhi dengan angin dan awan putih yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak dapat diprediksi, dan itu memberi orang perasaan yang tidak mungkin untuk dipahami, tetapi juga tampak menutupi langit dan bumi, seolah-olah itu berisi semua angin dan awan di langit. Domain roh putih sangat luas, jauh lebih besar daripada milik Lei Yus dan yang lainnya, dan menyelimuti semua bidang spiritual mereka. Mereka segera merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang maut,
dan sangat sulit untuk bergerak. Domain roh mereka juga diserang dengan ganas oleh kekuatan hukum yang sangat besar, dan menjadi sangat kacau. Pada saat yang sama, benang kristal putih keluar dari medan domain putih, dan jumlahnya hampir 100. Mereka melintas dan bergabung menjadi pilar angin putih. Pilar angin putih tiba-tiba menyala, dan bagian yang rusak langsung diperbaiki, dan menjadi lebih tebal, dengan kuat memenjarakan beberapa orang di dalamnya. 3 orang di kejauhan melihat pemandangan ini, dan ekspresinya berubah, terutama Susui Qian yang sedang menatap pilar angin putih. Bibir cerinya sedikit mengerucut, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Tidak ada yang tahu siapa yang dia khawatirkan. Aku tidak menyangka mereka begitu kuat. Sepertinya Lei Yus dan yang lainnya bukan tandingannya. Haruskah kita bergerak? Jin Liu menatap Susui Qian dan Han Li. Meskipun kita tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Lei Yus dan yang lainnya, kita masih berada di jalur yang sama. Ayo bergerak dan selamatkan mereka. Juga, jika kita hanya berdiri dan menonton, dan mereka mati di sini, kita bertiga juga akan mendapat masalah, kata Susui Qian sambil menatap Han Li. Sepanjang jalan, kekuatan dan penilaian yang ditunjukkan Han Li telah mengejutkan wanita ini, dan dia mulai memperlakukannya secara halus sebagai tulang punggung tim 3 orang, terutama pada saat yang genting. Meskipun Jin Liu sedikit enggan, dia juga tanpa sadar menatap Han Li. Kamu benar, rekan Taois Su. Kita semua berada di perahu yang sama dengan Lei Yus, dan kita terikat bersama untuk baik atau buruk, jawab Han Li dengan anggukan. Mereka bertiga mengambil keputusan, dan sosoknya kabur pada saat bersamaan, dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di dalam pilar angin putih, ekspresi Lei Yus terlihat jelek. Setelah sekejap matanya, dia berteriak keras, dan pipinya tiba-tiba menjadi merah darah. Pada saat yang sama, kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, dan cahaya keemasan melintas dari atas kepalanya, dan Nas Chen Sol emas sepanjang 1 kaki melintas keluar. Nas Chen Sol menggerakkan kedua tangan kecilnya, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah emas. Ada juga kekuatan hukum yang mengejutkan yang berkedip di dalamnya, dan itu menyatu dengan domain roh emas di sekitarnya. Adapun Lei Yus sendiri, wajahnya yang awalnya berwarna merah darah tiba-tiba menjadi pucat, dan kerutan bahkan muncul di kulitnya. Dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Namun, domain roh keemasan di sekitarnya tiba-tiba bersinar terang, dan menjadi tenang. Formasi pedang penusuk langit dalam domain roh juga tiba-tiba menyala, dan kemudian semua pedang raksasa terbang kembali dan muncul di sekitar tubuh Lei Yus, dan dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Niat pedang yang beberapa kali lebih menakutkan dari formasi pedang sebelumnya meledak dari tubuh Lei Yus. Pedang ilusi raksasa emas berkabut muncul, dan ada 2 pukulan rumit pada pedang raksasa berbentuk burung. Pedang Qi yang sangat tajam terus meningkat, seolah-olah akan menembus langit. Kekosongan di sekitar pedang ilusi raksasa itu bergetar, dan kemudian langsung dihancurkan dan dihancurkan. Memotong, Lei Yus menarik dengan kedua tangan, dan pedang ilusi raksasa itu segera terbang keluar, menebas pilar angin putih di sekitarnya. Dimanapun pedang raksasa itu lewat, kehampaan langsung robek menjadi 2 seperti selembar kertas. Hah! Anda sebenarnya telah memahami formasi pedang penusuk surga hingga tingkat ini, tetapi sayangnya, kultivasi Anda terlalu lemah. Istirahat untukku. Suara tajam di pilar angin terdengar lagi, dan ada jejak keseriusan di dalamnya. Begitu suara itu turun, terdengar suara meringkik di tiang angin putih, dan bayangan kuku putih seukuran rumah muncul dari udara tipis. Setelah itu, terdengar suara siulan yang tajam, dan benang kristal putih muncul dari domain roh. Ada lebih dari 100, dan semua berkelebat dan bergabung menjadi bayangan kuku putih. Bayangan kuku putih yang awalnya agak kabur tiba-tiba menjadi jelas,
dan itu adalah kuku kuda putih, dan kemudian diinjak dengan keras. Di mana kuku kuda putih itu mendarat, ruang di depannya bergetar seperti air, dan kemudian terbuka, secara langsung memperlihatkan lubang luar angkasa yang sangat besar. Kuku kudanya tidak berhenti sama sekali. Itu langsung melewati lubang luar angkasa, dan dengan keras menginjak ujung pedang ilusi raksasa itu. Suara ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Kuku kuda putih dan pedang raksasa ilusi bertabrakan, dan gelombang kejut keras menyebar. Seluruh ruang bergetar, dan retakan muncul di sekitarnya, satu demi satu, dan menghilang dalam sekejap. Kuku kuda itu ditusuk oleh pedang ilusi raksasa dan meledak terbuka, tetapi pedang ilusi raksasa itu juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi pita emas yang tak terhitung jumlahnya yang hanyut. Pilar angin putih terpengaruh setelah tabrakan antara keduanya, dan juga bergetar hebat, dengan retakan muncul di atasnya. Setelah kuku kuda putih itu meledak, lebih dari 100 benang kristal hukum muncul. Mereka tidak rusak sama sekali, dan masih seterang sebelumnya. Lebih dari 100 benang kristal hukum bergerak, dan mereka akan menyatu menuju pilar angin putih. Pada saat ini, dua domain roh biru muncul dari udara tipis, menyelimuti segalanya. Pada saat yang sama, pedang es biru berukuran 100 meter dan tinju biru seukuran bukit muncul di sisi pilar angin putih pada saat yang sama, menghantamnya pada saat yang bersamaan. Pilar angin putih bergetar hebat, dan retakan di atasnya melebar lagi, tapi tetap tidak pecah. Haha, kalian berdua diam-diam bersembunyi di samping, apa menurutmu aku tidak menyadarinya? Anda ingin menghancurkan kekuatan magis saya dengan kemampuan kecil Anda. Keluar, suara tajam itu tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama, domain roh putih melonjak dengan cahaya. Di bawah angin, itu memadat menjadi tangan putih besar, dan meraih ke suatu tempat di kehampaan. Tempat yang dicengkeram oleh tangan besar itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya biru yang menyilaukan, lalu dua sosok terhuyung-huyung keluar. Itu adalah Su Suiqian dan Jin Liu, dan mereka ditangkap oleh tangan putih besar yang mengikuti dari belakang. Tetapi pada saat ini, ruang di dekat pilar angin putih menyala lagi, dan jari emas yang panjangnya 100 kaki dan setebal tangki air turun dari langit. Itu memancarkan aura tajam yang bisa menembus segalanya, dan petir keemasan meletus dari ujung jarinya. Petir emas bukanlah kekuatan guntur dan kilat, tetapi percikan yang dibentuk oleh aura bayangan jari emas yang mendistorsi kehampaan. Jari emas menunjuk ke pilar angin putih. Permukaan pilar angin berkelebat dengan cahaya putih saat berusaha mati-matian untuk melawan, tapi pada akhirnya, sebuah lubang besar masih menembus. Pilar angin putih berkilat dengan liar, lalu meledak dengan suara keras, hanyut dan menghilang. Ketika Lei Yus dan yang lainnya melihat ini, mereka terkejut sekaligus gembira. Mereka buru-buru terbang keluar dan bersama-sama, dan terbang keluar dari domain roh putih. Hukum waktu. Siapa yang merusak kemampuan ilahi saya? Karena Anda berani bergerak, mengapa Anda bersembunyi dan tidak berani menunjukkan diri? Suara melengking tidak bisa diganggu untuk mengejar Lei Yus dan yang lainnya. Dia meninggikan suaranya dan berteriak, tatapannya menyapu sekeliling. Aku sudah berdiri di sini selama ini. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Di suatu tempat di kehampaan di luar domain roh putih, cahaya keemasan menyala, dan sosok Han Li muncul lalu berkata sambil tersenyum. Setelah berkultivasi selama hampir sehari, roda kebenaran dan kemampuan ilahi lainnya di tubuhnya telah pulih sebagian. Ketika dia baru saja mendekati tempat ini, Han Li telah menggunakan seni ketenangan dan seni fantasi 5 elemen untuk sepenuhnya menghindari deteksi sosok putih itu. Dia kemudian menggunakan kemampuan ilahi Heaven Shocking Finger untuk mematahkan pilar angin putih dalam satu gerakan. Ketika sosok putih itu melihat Han Li muncul begitu saja tanpa peringatan apapun, indera ilahinya tidak dapat mendeteksinya sama sekali.
Dia langsung terkejut. Saat orang ini terganggu oleh keterkejutannya, tangan putih besar yang memegang Su Suiqian dan Jin Liu sedikit menegang. Su Suiqian dan Jin Liu segera memanfaatkan kesempatan itu. Sosok mereka berputar dan berubah menjadi dua lampu biru bengkok. Mereka tiba-tiba melepaskan diri dari tangan putih besar itu dan terbang menuju Han Li. Sosok putih itu tidak bisa tidak marah karena orang-orang telah melarikan diri dari tangannya satu demi satu. Tanpa pikir panjang, dia mengangkat tangannya dan menyerang. Tangan putih besar itu langsung melesat seperti meteor. Hampir dalam sekejap mata, ia mengejar Su Suiqian dan Jin Liu dan dengan ganas menangkap mereka. Pada saat ini, tangan putih besar itu bersinar terang. Bahkan sebelum mendarat, aura menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan kehampaan telah turun dan menutupi Su Suiqian dan Jin Liu, menyebabkan sosok terbang mereka berhenti sejenak. Tapi saat ini, kekosongan di depan mereka berfluktuasi. Tinju emas seukuran gunung kecil muncul. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalamnya, memancarkan lingkaran emas yang luas dan bertabrakan dengan tangan putih besar itu. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Tangan besar dan kepalan hancur pada saat bersamaan. Kekosongan di dekatnya bergetar hebat dan retakan muncul. Di kejauhan, tubuh Han Li bergetar hebat dan mundur selangkah. Dan di dalam pilar angin putih, tubuh sosok putih itu juga sedikit bergetar. Saat tangan putih besar itu hancur, belenggu pada Su Suiqian dan Jin Liu langsung menghilang. Mereka buru-buru terbang lagi dan langsung mendarat di samping Han Li. Pada saat yang sama, Lei Yus dan yang lainnya segera terbang dan bertemu dengan Han Li, Su Suiqian dan Jin Liu. Daois Su, Taois Jin, Taois Si, kamu di sini juga. Terima kasih atas bantuanmu barusan. Wajah pucat Lei Yus kembali cerah dan berkata pada Su Suiqian, Jin Liu, dan Han Li. Meskipun dia berbicara kepada mereka berdua, matanya selalu tertuju pada Su Suiqian, selembut air. Orang yang menyelamatkanmu bukanlah aku atau Jin Liu, tapi Taois Si. Kamu bisa mengucapkan kata-kata terima kasih ini padanya. Su Suiqian menghindari tatapan penuh gairah Lei Yus dan berkata dengan enteng. Terima kasih telah menyelamatkan saya, rekan Taois Si. Lei Yus menoleh ke Han Li dengan sedikit keterkejutan di matanya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Semua orang juga cukup terkejut mendengar ini, tetapi mereka tetap mengungkapkan rasa terima kasih kepada Han Li. Hanya Lan Yan, yang sudah mengetahui kekuatan Han Li, tidak terlalu terkejut. Ekspresinya berfluktuasi antara kebencian, panik, dan ketakutan. Han Li sedikit mengangguk pada Lei Yus dan yang lainnya. Dia tidak peduli dengan reaksi Lan Yan, dan matanya tidak pernah lepas dari sosok putih itu. Meskipun dia tiba-tiba memecahkan pilar angin putih, sosok putih itu sangat kuat, dan dia tidak berani terganggu. Untungnya, Lei Yus dan yang lainnya sudah kabur. Dengan kerjasama semua orang, situasinya akhirnya dibalik. Lumayan, lumayan. Akhirnya, seseorang dengan kekuatan datang. Tidak sia-sia aku datang ke sini. Sosok putih itu terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa, benang kristal putih yang tersebar di sekitarnya semuanya keluar dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Pilar angin di sekelilingnya tiba-tiba berhenti dan segera menghilang tanpa jejak, menampakkan sosok di dalamnya. Itu adalah kuda giok putih. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan ada gumpalan surai kuda seputih salju yang tumbuh di punggungnya. Itu tampak sangat bersemangat. Pada saat ini, kuda putih itu berdiri dengan kaki belakangnya. Salah satu kuku depannya diletakkan di pinggangnya seperti manusia, sementara yang lain memegang pipa tembakau berwarna hijau. Itu merokok dengan gembira dan meniup awan asap keluar dari mulutnya. Saat Han Li dan yang lainnya melihat siapa itu, mereka semua terkejut. Bolehkah aku menanyakan namamu? Han Li terkejut pada awalnya, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya.
Dia melirik surai kuda putih itu dan bertanya, "Tes, matamu benar-benar buruk. Kamu sebenarnya tidak mengenalku. Ingat ini baik-baik, saya Likima. Nah, kamu tidak buruk. Anda juga mengolah hukum waktu, dan tubuh Anda sangat kuat. Ayo, ayo, ayo bertarung 300 ronde." Mata Likima penuh semangat juang. Dia meletakkan pipa tembakau di tangannya dan hendak melangkah maju. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba berkedip. Dia mendengus dan berhenti. Domain roh putih di sekitar Likima berkelebat dan menghilang. Tubuhnya memancarkan cahaya putih, dan dia berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke kejauhan. Dia sangat cepat dan menghilang tanpa jejak. Han Li awalnya siap menyerang, tapi dia tidak menyangka Likima tiba-tiba pergi. Dalam sekejap mata, tidak ada jejaknya. Han Li bingung. Yang lain juga saling memandang, sedikit bingung. Namun, Likima sangat kuat. Untung dia tiba-tiba pergi. Lei Yus dan yang lainnya telah bertarung dengan Likima sampai sekarang. Mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual surgawinya, dan membutuhkan waktu untuk pulih. Mereka segera mengeluarkan ramuan dan mengkonsumsinya. "Rekan Su, kapan kamu datang ke sini?" Lei Yus juga bernapas sejenak untuk menekan luka yang disebabkan oleh stimulasi potensinya. Dia bertanya kepada Su Xiaqian dan yang lainnya tentang perjalanan mereka. Su Xiaqian melihat ke kejauhan, seolah tidak mendengar pertanyaan Lei Yus. Han Li juga tampak berpikir, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak berbicara. Saat Jin Liu melihat ini, dia melangkah maju untuk mengambil alih percakapan dan menjelaskan secara kasar proses perjalanan mereka ke sini. Namun, ketika sampai pada beberapa hal rahasia, seperti sarang lebah yang mereka peroleh di sepanjang jalan dan fakta bahwa dia menggunakan artefak abadi spasial untuk menyembunyikan orang lain, dia tidak menyebutkannya dan menyembunyikannya. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tergerak dan dia melirik. Masalah sarang lebah bukanlah masalah besar, tetapi Jin Liu menggunakan artefak perispasial untuk menyembunyikan kultivator lain dari Sekte Air Surgawi. Dia merasa itu tidak biasa. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini, jadi dia mencoba menyelidiki dengan matanya. Jin Liu memperhatikan tatapan Han Li dan segera menoleh. Sedikit peringatan melintas di matanya. Penyelidikan Han Li membuahkan hasil. Dia sedikit terkejut, tetapi tidak berniat mengungkap masalah ini. Dia memalingkan muka. Melihat ini, Jin Liu merasa lega. Dia terus berbicara dengan Lei Yus dan bertanya tentang perjalanannya selama ini. Lei Yus juga menceritakan pengalamannya selama ini. Itu kira-kira sama dengan milik mereka. Mereka juga menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan. Orang-orang yang bepergian bersama mereka berangsur-angsur mati, dan banyak yang menghilang secara misterius. Setelah serangkaian liku-liku, hanya mereka berlima yang tersisa. Karena tidak ada jalan kembali, dan mereka tidak mau menyerah, orang-orang ini memutuskan untuk terus maju untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup atau peluang. Setengah hari yang lalu, mereka bertemu dengan Lan Yan, yang sendirian di lantai ini. Mereka bepergian bersama, tetapi tiba-tiba diserang oleh Likima, sehingga mereka bertarung sampai sekarang. Tampaknya kemanapun kita pergi, menara waktu sangat berbahaya. Ratusan dari kami memasuki menara, tapi hanya kami yang tersisa. Jin Liu cukup curiga dengan cerita Lei Yus, tapi dia tidak menunjukkannya. Lagi pula, dia sendiri telah menyembunyikan banyak hal. Dia memasang ekspresi sedih dan menghela nafas. Saat Lei Yus dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka juga meredup. Namun, tidak ada yang tahu seberapa benar perasaan mereka.